Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Mohon maaf ini Ibu mengganggu waktunya ya. Saya minta waktu Ibu sebentar untuk tugas saya, untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu ilustrasi kontekstual, yaitu di mana saya diberi tugas untuk mewawancari Ibu selaku kepala sekolah di sekolah kita tentang kasus dilema etika yang ada di sekolah kita Ibu. Terima kasih Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Dari saya, kasus yang ada dibedakan menjadi dua, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Kemudian itu benar melawan benar, kalau salah itu melawan salah. Jadi gitu ya Bu ya. Iya. Itu dengan melihat kasus-kasus dari dua kasus tersebut ya Bu ya, dilema etika dan kemudian atau bujukan moral. Baik, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau selama ini saat ini identifikasi kasus-kasus dilema etika saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus. Misalnya dilakukan pengaduan kebenaran, lalu musyawarah dan mengambil keputusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah ini. Itu ya Bu ya, jadi Ibu berkolaborasi dengan sesama guru ya Ibu ya, berkoordinasi dulu dengan guru. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah yang saya lakukan selama ini adalah langkah prosedur yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini dengan melakukan analisis kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data fakta yang mendukung serta melakukan uji kebenaran atau salah. Ibu dengan menguji kasus tersebut itu kasusnya benar atau salah ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap penting gitu Bu? Hal yang saya anggap penting, yang pertama adalah mengadakan pertimbangan dampak segala yang ada, berpikir dengan matang, jangan menurut emosi, jangan menggunakan emosi, maksudnya jangan terpengaruh dengan orang lain, misalnya seperti laporan-laporan orang lain yang menurut saya mau langsung melihat bagaimana sih keadaannya yang sebenarnya. Jadi untuk melihat bagaimana kasus tersebut efektif atau tidaknya dalam pengambilan keputusan, bahwa kita dengan melihat fase pertama kita harus bisa menahan emosi ya Bu ya, menahan emosi, terus tidak menerima masukan dari pihak-pihak lain. Baik, bagus sekali itu ya Bu ya, yang secara efektif yang dilakukan sangat bagus sekali. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang pertama merupakan tantangan pertimbangan yang matang-matang jangan menurun emosi. Kemudian kita langsung melihat atau wawancara dengan guru tersebut bagaimana kejadiannya yang sebenarnya. Jadi tantangannya itu adalah kita melihat kasus tersebut ya. Baik, untuk pertanyaan yang keenam yaitu untuk menyelesaikan kasus tersebut apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau bagaimana? Kalau saya pertama saya panggil dulu bagaimana waktunya, kapan bisa bertemu langsung, bisa wawancara atau ngobrol langsung sama guru. Misalnya dia itu ini Bu, saya bisanya hari Sabtu, berarti kita bisa hari Sabtu. Baik, jadi untuk jangka waktunya itu ditentukan berdasarkan kesepakatan kita bersama ya Bu. Jadi agar semuanya bisa hadir dalam mencapai keputusan tersebut. Baik,
Untuk pertanyaan yang ke-7, yaitu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Tentunya ada faktor, kemudian seperti untuk di lapangan itu kan ada seperti penjaga atau tetangga yang sama-sama datang, misalnya dengan telepon, jadi saya langsung bertanya dengan telepon, bagaimana sih menurut ibu, bagaimana ibu, kalau menurut ibu bagaimana itu, jadi ibu langsung melihat ya, atau bagaimana, iya bu, misalnya saya langsung melihat gini. Nah, aja saya tidak mengambil keputusan langsung, jadi saya tanamkan dulu di hati bagaimana untuk besoknya saya keluarkan waktu untuk bertemu dengan kegiatan yang lainnya. Kalaupun nanti sama dan antara yang satu dengan kegiatan yang lain, maka saya panggil guru tersebut yang mempunyai kasus. Jadi dalam penjelasan ini kita untuk mendampingi ibu dalam penyelesaian kasus tersebut itu kita mengajak penjaga sekolah yang dengan mungkin akan mengadakan guru ya, jadi memang itu adalah guru, penjaga, dan termasuk ada wali murid. Baik ya Bu, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dari semua yang telah ibu sampaikan, ada pembelajaran apa yang ibu dapat atau yang ibu petik dari pengalaman ibu saat mengambil keputusan tersebut? Kalau pengalaman saya, pembelajaran yang saya ambil dari tersebut adalah bagaimana tidak ketika yang selanjutnya dilakukan pengaduan masyarakat sistematis sesuai dengan pandangan selanjutnya dewasa. Itu ada berdasarkan penjalanan sertifikat. Jadi kita mengikuti adalah kita mengikuti pembelajaran menjaga dewasa yang sesuai dengan beliau ajarkan. Baik Bu, kalau begitu cukup sampai di sini wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ima Ariyatina, CGB Angkatan 10 Kabupaten Waikanan. Pada kali ini tugas demonstrasi kontekstual yaitu wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Untuk Ibu, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Herma sebagai Kepala TK dan Wanita Bakti Negara Kecamatan Darudatu, Kabupaten Waikanan. Sukses selalu buat Ibu Ima untuk tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita.
warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Islam Darul, yaitu yang bernama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Septia dari SMA Islam Darul Hikmah Baradatu Waikani. Demikianlah perkenalan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila,